Sudah kelihatan dari belakang, kelihatan? Kelihatan? Nanti ada dua alat pembelajaran, media pembelajaran. Yang pertama pakai monitor, dan yang kedua tetap saja pakai handphone. Dah? Bisa dimulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi ya gitu. Selamat pagi. Karena ini pembelajarannya sangat terbatas, karena nanti satu, kita itu pelaksanaan pembelajarannya sangat terbatas karena satu pandemi ya, sehingga hanya bisa pembelajaran 50% dari total teman-teman kalian satu kelas. Kelas 6 ada berapa anak? 28. Berarti 50%-nya berapa? 50%-nya berapa? 11. Berapa? 11. 50% artinya separuhnya ya. Ada 14. Ini ada 14 anak? Ya, ada. Berarti semuanya masuk semua ya? Amin. Kemudian yang kedua, pembelajaran kita sangat terbatas karena memang SD kita itu sedang ada renovasi total dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat 2 ataupun maksimal 3 bulan, kayaknya nggak nyampe 3 bulan, 2 bulan lagi selesai, sehingga kalian bisa menempati ruangan yang baru ya, ruangan yang baru, ruangan yang lebih nyaman, sehingga kalian enjoy, enak, sehat ketika dalam proses pembelajaran. Nah, karena hal itu satu karena pandemi, kemudian yang kedua karena situasi di SD kita itu sedang direnovasi, maka pembelajarannya kita ada di PKBM. Apa itu PKBM? Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Tuh, yang ada di desa kita. Iya. Baik, anak-anak kelas 6. Ini kelas 6 apa kelas 5? Nah. Tahun kemarin kan kalian dipegang oleh Bapak. Bapak guru kelas 5 loh. Berarti ini kelas 5 ya? Ya. Benar kelas 5? Yang merasa kelas 5 keluar sekarang, sudah pulang kelas 5. Hah? Anak-anak perlu diketahui bahwa kelas 6 ini untuk ujian nanti itu berbeda dengan tahun lalu. Nanti dengan sistem komputer, dengan online. Oleh karenanya kalian itu harus melek teknologi. Karena ini sudah zamannya globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah segala sesuatu terkait dengan dunia itu menjadi tak terbatas. Kita belum pernah ke Amerika, tetapi kita bisa melihat, mencari informasi dari Amerika, dari Indonesia tapi di Amerika. Lewat mana? Lewat media. Media apa? Baik televisi ataupun handphone, internet dan sebagainya. Ini zaman sudah berubah. Tidak ada jarak di antara kita, bahasanya seperti itu. Ya? Iya, sudah tidak ada jarak di antara kita. Oleh karenanya kalian itu sebagai generasi penerus perjuangan dari pahlawan yang telah gugur harus mengisi kemerdekaan. Caranya gimana? Harus mati, harus bisa mengikuti teknologi yang ada, bahkan harus bisa mengembangkan teknologi yang belum ada menjadi ada. Oke? Harus kalian, tugas kalian apa sih sebagai seorang siswa? Belajar. Iya. Pokoknya belajar. Dan ingat, dalam pembelajaran ketika ada segala fasilitas dan lain sebagainya, kalian tidak ada atau laptop, Pak saya nggak punya laptop, ngomong ke bapak saja. Artinya apa? Nanti diusahakan. Ya jangan ke bapak dulu, ke bapak kalian, ya. Tapi
saya yakin seyakin-yakinnya ketika kalian meminta segala sesuatu yang digunakan untuk pembelajaran sebagai orang tua itu tidak akan menolak. Karena kalian punya buku ditolak, tidak boleh sama orang tua. Pak, minta uangnya berapa, 10.000 untuk beli buku? Nggak mau. Ada seperti itu? Karena saking cintanya orang tua pada anaknya. Kembali terkait dengan globalisasi. Di dalam ilmu di dalam peran globalisasi, Bapak akan menyampaikan tentang kelas 6, tema 4, subtema 1. Ya. Tema 4 itu terkait dengan globalisasi. Tadi sebagai dicontohkan suatu kejadian di mana bisa kita lihat saat itu juga. Contoh, ada umpamanya gunung meletus di Jepang, ada tsunami di Jepang. Sekarang sedang tsunami, sekarang juga kita di Indonesia bisa mengakses beritanya, bisa mengakses videonya. Luar biasa ya. Padahal dari sini ke Emplak ke Jepang berapa ribu kilometer. Kalau kita ke sana jalan kaki 5 tahun belum tentu sampai. Tetapi dengan adanya teknologi era globalisasi, dalam hitungan yang sama, dalam detik yang sama, kita bisa akses. Luar biasa. Ya, makanya kalian itu harus bisa menyerap, memanfaatkan teknologi. Internet jangan YouTubean saja. Ya, siapa yang di rumah punya HP? HP yang bisa untuk video? Yang tidak punya? Yang tidak punya? Besok minta ke Bapak, Pak, saya minta HP yang bisa untuk lihat video, mengakses internet. Loh, nanti kuotanya gimana? Ini untuk beli paketan. Nanti ada bantuan dari pemerintah. Kan, pemerintah ngasih bantuan kepada kalian berupa apa? Paket internet. Fungsinya untuk apa? Untuk mengakses pembelajaran pada dasarnya itu, bukan untuk nonton film dan YouTube itu juga. Ya. Nah, di situ kalian harus cerdas. Saya sih kelas berapa? Kelas 6. Semester berapa? Semester 1. Tahu itu semester? Nah, Bapak dulu sudah menyampaikan semester 1 semester ada berapa bulan, Fitri? Fitri? 6 bulan. Semes. Kalau ingat chess berarti nyemes, berarti volley. Ya apa enggak? Ya. Volley. Berarti pemain volley ada berapa? Ada 6. Oh, berarti semester itu 6. Makanya dalam 1 tahun ada 2 semester. Nah, saat ini kalian itu sedang jalan di semester pertama. Nah, di internet kalian akses. Saya kelas 6. Kelas 6 semester pertama. Buka pembelajarannya apa saja? Sebagai contoh, ini lihat. Nih, kelas 6. Di video pembelajaran juga ada, gitu kan? Video pembelajaran IPA kelas 6 tema 4 subtema 1. Nanti diklik, kamu hanya menonton itu saja, kamu tahu kok pembelajarannya ini. Nah, seandainya tidak tahu apa yang disampaikan di dalam pembelajaran itu, di materi itu, baru bertanya. Pertanyaannya kemana? Ke Bapak Ibu Guru. Karena sekarang sistemnya daring, kan lewat apa namanya? Internet. Tanya juga ke internet kayak gitu. Banyak apa yang dimaksud dengan nasi semuanya. Tanya saja di situ, diklik. Nanti waduh, nanti ada. Tapi bukan nasi manto. Gitu ya. Pembelajaran kali ini terkait dengan globalisasi. Kalian sudah membawa bukunya belum? Buku paket. Buku paket. Tema? Iya buku tema. Iya. Ada. Ya udah. Gak usah dikeluarkan. Kita kan pembelajaran tema. Nah.
Lama karena komputer ataupun laptopnya bapak udah tua ya ya seharusnya ganti nih lihat globalisasi, coba nanti dibaca satu persatu. Nah, globalisasi itu kita itu sangat tidak terbatas, semuanya itu kelihatannya dekat. Itu peta dunia, tidak ada batasan, perdagangannya bebas. Ya, kalian mau menjual mendoan, menjual tempe, menjual apapun di Amerika boleh. Ya. Baca. Hillary Clinton itu siapa sih? Hillary Clinton adalah istri dari Presiden Amerika Serikat yang dulu, yaitu Bill Clinton, istrinya Hillary Clinton, mempromosikan angklung itu dari mana? Dia dari Indonesia. Provinsi mana? Jawa Barat. Itu adalah kebanggaan dari kita sebagai orang Jawa Barat, ya, sebagai orang Indonesia. Itu pada waktu itu diperkenalkan oleh Hillary Clinton, istri dari Presiden Amerika Serikat, ke seluruh dunia. Oleh karenanya kita yang tinggal di Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Pangandaran itu sudah go internasional. Jadi orang-orang luar negeri yang ingin berwisata ke Indonesia direkomendasikan. Rekomendasi itu apa? Disarankan untuk berwisata ke Kabupaten Pangandaran. Lewatnya mana? Itu jalan depan. Tuh. Bangga apa enggak? Bangga. Nah, kita sebagai warga Pangandaran, sebagai orang Pangandaran, itu harus bisa mempersiapkan ilmunya apa? Segala sesuatunya. Orang-orang luar negeri bisa bahasa Sunda enggak? Bisa bahasa Sunda enggak? Enggak bisa. Bisa bahasa Indonesia? Enggak bisa. Bisanya hanya bahasa internasional, memakai bahasa Inggris. Nah, tugas kalian adalah kalian harus bisa bahasa Inggris supaya ketika ada orang Amerika datang ke sini, kamu bisa ngobrol. Nah, nggak bisa, jangan nggak bisa, belum bisa. Supaya bisa gimana? Belajar, kayak gitu. Harus belajar. Kalau orang Amerika yang mempunyai bahasa Inggris masuk ke, nah, cukup. Nah, ketika dalam sebuah bacaan, yang dalam ini adalah bacaan terkait dengan globalisasi, itu kalian harus bisa menerkat terkait dengan bahasa, ya. Bahasa yang baik dan benar itu bahasa yang seperti apa? Internasional. Bahasa yang baik dan benar adalah
sebuah bahasa yang bisa dimengerti antara audiens itu kalian dengan bisa berkomunikasi, itu bahasa yang baik. Ya, nah bahasa Inggris baik nggak? Baik. Bagi orang Inggris, bahasa Indonesia baik. Coba kalau bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris kalian ini kan nggak baik. Orang Inggris bicara bahasa Inggris, kalian bahasa Indonesia nyambung apa enggak? Nyambung. Nyambung apa enggak? Nah, hal ini coba Bapak sampaikan tentang bahasa yang efektif. Nah, kalimat efektif dan kalimat tidak efektif dalam teks ekspresi. Apa itu kalimat efektif? Lihat. Ya, kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis sesuai dengan kaidah tata bahasa yang baik, lengkap dengan ejaan yang sempurna ataupun disempurnakan EYD. Dan benar dapat mempermudah pembaca memahami informasi yang terkandung dalam teks eksplanasi teks. Jadi sebuah teks, sebuah paragraf itu dikatakan baik itu apabila bisa dipahami oleh yang membaca. Ya. Oh, ada sebuah koran ataupun bacaan bla 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 bla. Setelah membaca, kalian harus bisa menangkap informasi dari bacaan. Contoh. Itu kalimat efektif ya. Nanti ditulis. Coba dibaca dulu ya. 2 menit. Anak Jalma. Sudah? Nah, sekarang Bapak menyampaikan tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Perbedaannya di mana? Lihat contoh. Perhatikan contoh berikut. Sebelah sana kalimat tidak efektif, sebelah sini efektif. Intinya kan sama dari kalimat ini ya. Nah, para siswa dan siswi dimohon untuk segera masuk ke dalam kelas. Bisa dimengerti apa enggak oleh kalian? Bisa. Artinya bahwa anak-anak itu disuruh untuk masuk ke kelas. Ya? Betul? Betul. Bisa dimengerti ya? Selanjutnya, kalimat efektif. Para siswa dimohon untuk segera masuk ke dalam kelas. Bisa dimengerti ya? Bisa. Itu adalah sebuah kalimat yang sama-sama bisa dimengerti oleh audiens, oleh kalian. Tetapi ketika kalimat ini dituliskan, maka kalimat ini dikatakan tidak efektif. Yang sebelah sana yang ini efektif. Kenapa? Ada garis warna merah ataupun tulisan warna merah. Ini yang tidak efektif. Para siswa dan siswi. Ini tidak efektif. Kenapa? Para itu untuk menyebutkan keseluruhan antara siswa dan siswi. Makanya di situ dijelaskan para siswa dan siswi itu sudah menjadi satu, yaitu siswa. Yang menyatakan siswa laki-laki dan perempuan mana? Para.
Jelas? Contoh. Ini termasuk kalimat efektif apa bukan? Ya, contoh. Andi Bentar. Andi maju jalan ke depan pintu gerbang sekolah. Udah ada dua. Silakan maju ke depan. Dari dua ini dikatakan kalimat efektif apa bukan? Coba. Hah? Nomor satu. Bukan. Nomor satu bukan. Alasannya? Hah? Betul, pinter. Di sini ya. Ini yang bukan kalimat efektif. Maju jalan ke depan. Kalau maju pasti ke depan. Ya. Kayak gini dikatakan maju apa bukan? Bukan apa? Mundur. Kalau maju pasti ke depan. Jadi di sini adalah ya kalau kalian memperhatikan kalimatnya itu disederhanakan. Jelas? Perbedaannya jelas? Berarti kalau dijadikan kalimat efektif adalah Andi jalan ke depan pintu maju jalan ke. Jelas? Ada nggak kayak gini? Ini masuk bukan? Bukan. Sama saja dengan mundur ke belakang. Itu tidak efektif. Kalau yang mundur pasti ke belakang. Kalau maju pasti ke depan. Itu beberapa contoh yang memang kalian mengerti antara kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memang benar-benar mengefektifkan. Contoh, nomor 2. Gitar adalah merupakan alat musik kesukaannya. Itu bukan efektif. Karena apa? Adalah ya sama saja dengan merupakan. Ya apa enggak? Ya. Betul? Nah, yang selanjutnya, agar supaya pintar kita harus rajin belajar. Agar memang sama supaya. Jelas ya terkait dengan kalimat efektif. Paham ya? Paham. Selanjutnya kembali ke globalisasi. Perhatikan, maksudnya kalian ini memperhatikan ini, nanti apa yang disampaikan? Nggak ada suaranya.
Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Penyebab adanya globalisasi. Nah, tuh kan, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia, menyebabnya adanya global, antara lain perkembangan teknologi yang tidak terbatas, semuanya bisa mengakses. Dengarkan. Transportasi yang memudahkan barang dari luar negeri masuk ke suatu negara dan sebaliknya. Pada tema 1, kamu sudah belajar tentang negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Negara-negara tersebut menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan bersama seperti kerjasama negara-negara anggota ASEAN disebut untuk beberapa faktor berikut. Yang pertama, sumber daya alam. Yang kedua, berada dalam wilayah yang sama. Dan yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu kamu, temanmu, dan gurumu kenakan. Bisa juga makanan dan minuman, atau produk lain yang ada di sekitar kelasmu. Bisakah kamu menemukan negara mana yang memproduksinya? Yang pertama adalah batik. Asal negaranya adalah Indonesia. Kemudian karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, mobil dari Jepang, jam tangan dari Swiss, dan susu dari Selandia Baru. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza. Dengarkan. Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain yang masuk negara-negara di ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Menjelang akhir pertemuan ke-44, Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 20 Juli 2011 malam, di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri oleh 5 Menteri Luar Negeri, 4 Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton, dan 4 Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, China, Rusia, Uni Eropa, seperti tarian-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saud Mahmudjo. Semua hadirin dibagikan angklung. Dimainkan bersama-sama dan dipimpin oleh Mahmudjo. Tampak semua negara berbahagia. Mereka dihati-hati angklung yang baru saja mereka berikan sebagai tanda mandat dari Indonesia. Yes, for you, there's a figure from Indonesia, kata Mahmudjo sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dan menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Bahkan angklung, Ibu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Nah, anak-anak ibu, mari kita jawab 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di masa globalisasi ini? Nah, bentuk kerjasama yang terjadi merupakan kerjasama regional yang melibatkan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Saat ini, organisasi ASEAN menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya. Pertanyaan kedua, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Nah, peran Indonesia dalam kerjasama tersebut adalah Indonesia pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan kerjasama menjadi salah satu pendiri ASEAN. Indonesia pernah
serta menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Pertanyaan ketiga, bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Ya tentu saja mampu memberikan kebahagiaan bagi semua undangan. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara dalam sosial kemanusiaan, menjaga perdamaian antara negara anggota, mewujudkan Asia Tenggara bebas narkoba. Kemudian, peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara adalah yang pertama, memberikan bantuan kepada negara-negara yang menghadapi bencana alam atau konflik. Yang kedua, ikut serta menyelesaikan konflik Kamboja. Yang ketiga, melakukan upaya-upaya pemberantasan narkoba. Kemudian, bentuk kerjasama di bidang budaya. Bentuk kerjasamanya adalah memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah. Yang kedua, menyelenggarakan festival dan pekan film. Yang ketiga, mengadakan festival seni. Yang keempat, mengadakan program pertukaran acara televisi dan radio. Kemudian yang terakhir, mengadakan program pertukaran artis. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Yang pertama, memberi sponsor seniman-seniman lokal untuk mengadakan pentas seni di negara tetangga. Yang kedua, mengundang seniman dari negara tetangga untuk mengadakan pentas seni di Indonesia. Yang ketiga, mendukung program pertukaran belajar antar negara anggota termasuk beasiswanya. Yang kedua, penata bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Pengertian teks eksplanasi. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan. Susunan teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, paragraf pertama berisi pernyataan umum berupa topik masalah atau permasalahan yang ingin dibahas. Yang kedua, paragraf kedua dan seterusnya berisi fakta, atau proses penyelesaian dari topik yang dibahas. Yang ketiga, paragraf terakhir berisi simpulan, pesan, atau kesan tentang topik yang dibahas. Tahukah kamu, listrik mempunyai peran yang sangat penting di era globalisasi. Bagaimana produksi listrik di era globalisasi? Nah, saat ini akan masuk ke mata pelajaran IPA. Listrik. Listrik. Ya. Nah, ini apa ini? Hah? Hah? Ini adalah generator. Di mana ini adalah fungsinya untuk menghasilkan listrik. Dari mana generatornya? Dari PLTS, ya, yang biasa kita sebut dengan PLTS. PLTS itu apa? Pembangkit listrik tenaga air. Airnya di mana? Bendungan. Ya, ini bendungan. Airnya dialirkan ke sebuah turbin, namanya turbin. Supaya muter, muternya muter apa? Muter dinamo. Ya, jelas? Dinamo ini langsung pusatkan di sebuah ini, kemudian ini sudah menjadikan listrik. Kemudian listriknya dialirkan ke seluruh tempat-tempat yang lain, termasuk ke dalam ruangan ini. Ruangan ini butuh listrik. Listriknya di mana? Nah, ini bisanya ada gambar di sini karena adanya listrik. Percaya atau enggak? Percaya. Kita buktikan. Tanpa listrik ya? Tanpa listrik mati apa enggak? Mati. Jelas? Oleh karenanya listrik itu sangat penting. Tadi apa namanya? Generator ya, turbin. Nah,
di sini Bapak juga akan mempraktekkan sumber energi listrik selain generator itu. Apa saja sumber energi listrik? Angin. Bis. Air. Air. Uap. Lanjut. Coba sumber energi listrik selain itu apa? Aki. Kemudian batu baterai. Kemudian apa lagi? Diesel. Apa lagi? Diesel. Kemudian apa lagi? Diesel. Diesel dan sebagainya. Nah, prosesnya seperti apa? Kita lihat sampai selesai. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Nah, sumber energi utama adalah Air. air. Air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu. Nah, betul kan? Mengatur pengangkatan pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesawat mengalirkan dan Nah, berarti ini namanya tadi Bapak menyebutkan apa? Turbin. Turbin. energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialihkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Bahan utama pada sebuah pembangkit energi listrik adalah turbin dari generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan tenaga gerak. Nah, jadi di samping air itu banyak sekali pembangkit listrik tenaga yang lain. Ada tenaga surya. Tenaga surya berarti apa? Matahari. Matahari. Ya. Kemudian ada uap. Uap itu apa? Batu bara ya. Kalau di Cilacap itu ada tenaga uap PLTU. Ya. Jadi sebuah generator nanti dihubungkan dengan turbin. Nah, nanti dari turbin itu ada bahan bakar batu bara yang sangat panas yang menyebabkan sebuah turbin itu mutar. Kalau turbinnya mutar, akhirnya menghasilkan listrik lewat mana? Generator. Karena sumber energi listrik pada dasarnya adalah generator. Tenaga uap di Cilacap itu PLTU. Kemudian ada tenaga gas di daerah Dieng, tenaga panas bumi. Jadi bumi itu kalau di sana itu karena udahnya bumi, yang namanya bumi meletus itu hampir tiap hari dia kayak petasan itu bumi meletus. Tetapi kapasitasnya adalah kecil. Nah, dari kekuatan panas bumi itu, panasnya itu dimanfaatkan, disalurkan lewat pipa yang panjang untuk menghasilkan energi listrik. Itu di daerah Dieng, Wonosobo ada. Nah, ada juga energi lain. Nah, Papa kasih ini. Nanti kalian mencoba. Coba duduknya kamu. Nah, ya. Ini coba. Ini sumber energi listrik berupa apa?
Aki. Jadi aki itu menyimpan energi Listrik. listrik. Nah, ini menyala, lampu kita itu menyala karena ada sumbernya. Coba katakan di sini. Enggak, ini enggak akan nyetrum. Kenapa? Nanti kalian di pembelajaran selanjutnya ada namanya pembagian tegangan, voltase namanya. Ya, kalau 110 itu tidak nyetrum. Tapi kalau 220 seperti listrik rumah itu nyetrum. Mati. Ya. Ini. Nah, nyala ya? Nyala. Kenapa ini lampu ini nyala? Ada listriknya. Ada sumber listrik, yaitu itu. Lampu ini menyala karena ada sumber listriknya. Tanpa sumber listrik dia tidak akan menyala. Dan kalau di plus ini dari instalasi dari listrik itu ada dua, yaitu plus dan minus. Kalau dibalik dia tidak nyala. Pertanyaannya, ada nggak yang dibalik nyala? Ada. Dibolak-balik nyala semua ada. Namanya AC DC. Kalau ini hanya DC saja. Jadi plus yang plus, min yang minus. Oke? Praktek. Ini nyalanya seperti apa? Coba V. Dia walaupun dipegang nggak akan nyetrum. Ini jangan sampai nempel. Karena kalau nempel itu mongslet. Dibantu. Besok. Nyala nggak? Nyala. Yang tidak nyala, balik ya. Yang tidak. Bakal oke. Nah, sebuah rangkaian listrik biasanya itu di sana ada keterangannya plus. Ada juga min. Kayak gitu. Nyala. Jelas ya? Kayak batu baterai ABC maupun apa, baik alkali maupun ABC itu ada tandanya. Kalau yang di atas plus, kalau di bawah min. Cukup ini ya? Itu sumber-sumber energi listrik. Dan energi listrik itu juga akan bisa dirubah menjadi energi lain. Contoh, energi listrik diubah menjadi energi panas. Contohnya apa? Magicom. Boleh. Setrika listrik. Open. Seperti itu ya. Itu asal mulanya dari Listrik. listrik. Nah, jelas ya? Nah, sebelum pembelajaran ini ditutup, Bapak kasih tugas. Buatkan kalimat efektif dan kalimat tidak efektif menurut bahasa kalian masing-masing. Satu saja. Kalimat efektifnya seperti apa, kemudian kalimat yang efektif seperti apa, yang tidak efektif seperti apa, yang efektif seperti apa. Ada waktu 10 menit. Ayo. Jangan hujan ya. Yuk. Buat kalimat efektif dan tidak efektif.
Sudah? Yuk, Mafi. Saja. Pak Rafar. Pesawat. Beri keterangan kalimat efektif, kalimat tidak efektif. Yang keras. Dek, Dek. Teman-teman mau di jalan bisa. Selain kata-kata yang dicontohkan dari Bapak, ada nggak? Ya, oke. Coba. Kalimat efektif, irsyad jalan ke depan gerbong. Gerbang. Itu kan tadi yang Bapak sampaikan. Ini kalimat efektif apa bukan? Bukan. Dimengerti. Hah? Ini bukan kalimat efektif. Jalan ke depan itu maju ke depan itu bukan efektif. Kalau maju pasti ke depan. Jelas ya? Fitri. Ayo baca. Kalimat tidak efektifnya mari sini makan. Hah? Mari Sini makan. Tidak Ah. efektif. tidak efektif, yuk. Kalimat efektifnya mari makan. Betul. Mari sini, mari pasti ke sini, ya? Ya, betul Fitri, seperti itu. Ya, jangan ada dua argumen yang sama. Dua kata yang sama dengan arti katanya berbeda tapi artinya sama.
Yuk yang lain. Fi, mana Fi? Baca. Kalimat tidak efektif. Fajar mengambil dan membawa buku sekolah. Mengambil dan membawa. Sama apa enggak? Beda. Beda. Mengambil kayak gini ya. Ini mengambil. Ya. Ini mengambil kan? Tapi kalau membawa, ini membawa. Oh. Dah. So, intinya seperti itu ya. Nanti kalau yang belum dipelajari lagi, kalian mencari informasi-informasi yang lain. Ya, baik lewat internet ataupun bapak ibu guru yang lain ataupun orang tua kalian ataupun kakak kalian yang sekolah lebih tinggi dari kalian. Jelas? Nah, karena waktunya udah siang, sekarang berkemas. Hanya saja bapak titik poin yang pertama adalah pelajaran hari ini yaitu terkait dengan kalimat efektif dan sumber dan tidak efektif serta sumber energi listrik dan penyalurannya. Jadi bapak contohkan sumber energi listrik yang kalian praktekkan barusan itu ada ya nanti dulu berdoa. Kemudian untuk pelajaran selanjutnya kalian mempersiapkan. Jelas ya? Karena waktu sudah siang, silakan duduk yang ini. Kalau yang sudah pakai tes silakan pulang saja. Kalau yang belum, berdoa dulu. Masa berdoa pakai tas? Kalian kalau sholat bawa tas apa enggak? Tasnya dilepas kan ya? Ya. Kalau sholat pakai sepatu apa enggak? Enggak. Karena ketika berdoa itu memanjatkan segala sesuatu yang kita inginkan kepada siapa? Kepada Sang Pencipta, kepada Allah, ya. Sehingga harus khusyuk. Karena apa? Kalau kalian sudah megang kelas di dalam pikiran kalian ketika berdoa, nanti saya bilang makan apa? Ya apa enggak? Iya. Nggak boleh ya? Harus khusyuk. Dan berdoa juga harus apa namanya? Anteng, blok, coba kayak gini semuanya. Ya, pada kesempatan hari ini sebelum pembelajaran ditutup, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Dari Bapak Rusia, dengan pesan Bapak tadi belajar untuk menyongsong zaman globalisasi supaya kita bisa mengikuti. Nanti nanti dulu ini nanti di daerah sini mana keluar ke sana. Ini kan ini semua apa satu buku ya dari Bapak Rusia Bapak bilang kepada saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya. Rafiq sama ini kamu kalian kalau bantu Bapak ini nanti kurangnya nanti baca buku. Kalau enggak Dede kan? Dede. Bentar, Dede.